Bang Ubay, Ketua Popti Depok. Hari ini mengadakan kegiatan apa nih Bang Ubay? Alhamdulillah hari ini kita mengadakan donor darah bareng dengan teman-teman klub dari football. Football apa? Itu sepak bola lah. Oh, football. Itu ada Milan City, lalu juga ada beberapa Barca juga, Barca klub, sama Madrid. Ada 3 klub lah untuk hari ini kita donor darah. Kalau Popti ini apa sih katanya Bang Ubay? Popti itu perhimpunan dari orang tua penyandang talasemia Indonesia. Nah, kami kebetulan cabang Depoknya. Oh, berarti donor darahnya khusus untuk penderita talasemia? Sebenarnya setiap kali kami mengadakan kegiatan donor darah, nggak cuma untuk talasemia, tapi juga kami berbagi dengan pengguna darah yang lainnya. Itu kan ada juga kayak kecelakaan, terus kayak ibu melahirkan juga kan juga perlu. Jadi bukan cuma untuk talasemia lah, kami untuk umum pun bisa. Tapi memotori ya memotori pendonor darah ini. Ya. Bang Ubay, bisa ceritakan kasih Bang Ubay sekarang penderita talasemia di Kota Depok ini ada berapa nih? Untuk tahun ini kami sudah mencapai 260. penyandang talasemia. Itu ada peningkatan dari tahun kemarin berarti Bang Ubay? Itu tiap tahun selalu meningkat. Jadi bukannya menurun malah nambah terus. Dari awal kami berdiri Depok di tahun 2015 itu cuma 95, sekarang dengan 2024 260. Itu kan kenaikannya cukup signifikan. Bang Ubay, penyebab talasemia itu bertambah itu apa sih Bang Ubay? Apa kan kita tahu genetik, Itu misalnya mungkin dari kecil itu ada nggak sih yang dari besar nggak taunya udah ngedadak talasemia atau gimana? rata-rata sih kebanyakan dari kecil. Oh, dari kecil itu. Nah, karena kan memang genetik Ah. kan perkawinan antara pembawa sifat talasemia dengan pembawa sifat talasemia yang menghasilkan talasemia mayor. Karena memang karena genetik tersebut, makanya kebanyakan memang dari kecil yang terdeteksi. Mungkin kalau yang sudah besar itu sih mungkin awalnya waktu kecil itu sudah ada gen-gen talasemia, tapi karena dia juga tidak memeriksakan seperti itu, akhirnya baru terdeteknya sudah dewasa. Kalau ini kan orang tuanya membawa genetik talasemia sama kedua orang tuanya lah. Tapi kalau yang talasemia sendiri kalau pas menikah itu ini nggak sih? Itu ada juga membawa buat keturunannya? Kalau bisa sih, kalau yang jangankan yang menjadi talasemia ya, penyandang talasemianya, yang pembawa sifatnya aja harus dihindari dengan yang pembawa sifat, apalagi yang talasemianya. Jadi sebaik mungkin harus dengan yang normal, jangan sama-sama talasemia. Pembawa sifat pun jangan, apalagi sampai yang sama-sama talasemia. Kalau bisa sih yang talasemia dengan yang sehat, biar tidak menghasilkan lagi talasemia baru. Ini kan dengan peningkatan signifikan berapa persen, berarti juga dari membawa sifat genetik itu juga ini dong gizi buruk itu juga yang nggak nambah berat timbangan Ya. Jadi mungkin kayak dulu anak kami juga pertama didiagnosa karena perutnya buncit ya, kiranya gizi buruk. Padahal itu talasemia. Jadi ada beberapa penyebab gitu. Ada juga yang kayak kemarin kan ada yang stunting. Iya, stunting ya. Stunting juga itu ada penyebab juga. Nggak tahu nggak semuanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tapi juga dari karena kan bawaan genetik. Ya, karena kan talasemia ini kan kalau memang pengobatannya kurang maksimal gitu, itu bisa menyebabkan pertumbuhannya juga kurang baik. Kalau sekarang anak-anak talasemia yang dewasa udah di sini berapa orang?
usia dewasa. udah. Nah ini salah satu penyandang talasemia yang dewasa, namanya Nurdin Mulyana. Nah ini Bang Nurdin usia berapa nih Bang Nurdin? usia 34. 34. Udah menikah? Cariin dong. Bang Nurdin bisa ceritain ya sedikit pengalamannya. Ini berapa sih butuh kantong darah biasanya kalau misalnya per apa nih? Per bulan kah atau per? Jadi kebutuhan darah kita untuk pasien dewasa kurang lebih 6 sampai 8 kantong satu orang pasien. Itu sesuai dengan kebutuhan berat badannya. Ya, jadi mungkin di Depok ini ada sekitar 200 pasien, bisa dikalikan pasien dewasa itu sekitar 50%. Ya mungkin kebutuhan dalam sebulan itu bisa sampai banyak lah kantong Itu darah itu dalam sebulan ya? dalam sebulan itu kebutuhan darah pasien dewasa kurang lebih 8 kantong. Ini sekarang Bang Nurdin juga ikut di Popti ini juga ya? Sebagai relawan juga? Kebetulan saya sebagai pasien ya ikut mensosialisasikan apa itu talasemi supaya masyarakat yang tidak tahu talasemi bisa tahu talasemi dari kita. Untuk masyarakat yang umum lain yang sehat bisa mendonorkan darahnya ke kita juga, kita biar bisa teredukasi juga. Banyak kebutuhan darah yang dibutuhkan oleh teman-teman selain dari talasemi itu sendiri. Bang Nurdin semangat terus. Amin. Semoga sehat. Mohon bantuannya buat teman-teman supaya lebih care lagi, memberitakan talasemi itu ada, talasemi itu bisa dicegah sebenarnya. Tapi kebutuhannya itu untuk transfusi darah seumur hidup. Mohon support dan dukungan masyarakat. Bang Nurdin, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ketua Bang Ubay, makasih. Oh ya nih dari Mide. Jangan lagi politik. Oh Bang Joko, Bang Joko. Bang Jai, Ketua Milanisti Kota Depok nih. Ya, Ini apa sih Bang Jai motivasinya sehingga mau mendonorkan darah buat talasemi ini? pertama sih kita buat kesehatan dari kita pribadi dan untuk membantu teman-teman dari Popti yang setiap hari kan harus membutuhkan darah anak-anak mereka kita membantu sedikit. Bang Jai, berapa nih anggota Milanisti yang sekarang ikut mendonorkan darah? Kalau anggota yang ikut sih ya tergantung sih Mas. Kalau kadang bisa 10-20-an tergantung ini juga fisik juga. Tapi ini kata rutin ini Bang Jai, tiap 3 bulan ya? 3 bulan sekali. Dari 2016. Bang Jai, makasih banyak atas waktunya. Sukses terus buat Milanistinya di Kota Depok.